Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, selamat berjumpa kembali. Kita bersyukur bahwa akhirnya Tuhan sudah memimpin kita untuk memasuki Minggu Paskah yang ke-6 hari ini, tanggal 1 Mei 2020. Terpujilah Tuhan yang begitu baik, yang selalu setia memelihara kehidupan kita sekalian. Saudaraku, mari kita masuk dalam ibadah penyembahan kita yang kudus hari ini. Biarlah semuanya menyenangkan hati Tuhan dan mendatangkan berkat bagi setiap kita. Saudara, mari kita bersama-sama bangkit berdiri, lalu kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 21 ayat 1 dan 2, hari Minggu, hari yang mulia. Kidung Jemaat nomor 21. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Saudara-saudaraku, pertolongan kepada kita dalam ibadah Minggu hari ini adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya memelihara segala perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Saudara-saudaraku, nats pembimbing kita pada kebaktian di hari ini dari Yohanes pasal 10 ayat 9 dan yang ke-10 demikian. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara sekalian, dengan penuh sukacita mari kita nyanyikan lagu Gembala Baik bersuling dan merdu dari Kidung Jemaat 415. Gembala baik bersuling dan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan memaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh, gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tantang hening, mengalir dalam sungai kasihku, kuasa damai cerlang bening. Kepada domba haus dan lesu, gembala baik memberikan air segar ke dalam hati
diberinya air hidup yang benar. Oh Gembala, ku itu Tuhanku, membuat aku tentram hati, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerang bening. Jemaat kekasih Tuhan, marilah bangkit berdiri dan bersama-sama membaharui hukum-hukum Tuhan dalam hidup kita yang hendak kita taati. Dengarkanlah hukum Tuhan dari Matius pasal 22 ayat 37 hingga ayat yang ke-40 demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Kiranya Roh Kudus menolong kita Bapak, Ibu, dan saudara sekalian dalam melakukan firman ini dalam hidup kita masing-masing. Berbahagialah setiap orang yang menyukai Taurat Tuhan, siang ataupun malam. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya, baik siang maupun malam. Saudaraku, disilahkan duduk. Diperhadapkan dengan segala hukum Tuhan yang senantiasa kita dengarkan hari demi hari, saudara-saudaraku, ternyata kita dapat menemukan diri kita betapa rapuhnya dan terbatasnya kita untuk melakukan hukum Taurat itu dalam hidup kita. Karena itu marilah saudara sekalian dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati kita menghampiri tata kasih karunia-Nya, mengaku segala dosa-dosa kita. Sebagaimana firman-Nya yang tertulis dalam Mazmur pasal 130 pada ayat yang ketiga dan keempat demikian. Jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan supaya engkau ditakuti orang. Saudara-saudaraku, pada Tuhan ada pengampunan. Dengan dasar firman ini mari kita menghampiri Dia, mengaku dosa kita dengan nyanyian Kidung Jemaat 29 ayat 1 dan ayat yang kedua. Di muka Tuhan Yesus betapa hina diriku. Di muka Tuhan Yesus betapa hina diriku. Ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus tersungkur karena dosaku. Ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Marilah kita bersama berdoa. Di muka Tuhan Yesus, ku buka segala kehidupanku.
Demikianlah jeritan hati kami menghampiri Dikau ya Tuhan pada pagi ini. Karena kami begitu sadar betapa kami tak sanggup untuk menunaikan hukum-hukum-Mu dalam hidup kami. Sungguh Tuhan, kami tak dapat mengasihi Engkau dan mengasihi sesama kami sebagaimana yang Engkau kehendaki. Pikiran, perkataan hingga tingkah laku kami acap kali tak menyenangkan hati Tuhan dan menyakiti sesama kami. Oh Tuhan, ampunilah segala dosa dan kelemahan kami. Terimalah kami anak-anak-Mu dan berikanlah kami pengampunan yang baru di pagi hari ini. Karena padamu ada pengampunan. Kami percaya setiap kali kami menghampiri Engkau dengan sesal, dengan rendah hati memohon pengampunan-Mu. Engkau adalah Allah kami yang begitu baik, yang selalu mengampuni segala dosa-dosa kami. Dan patutlah jika pada pagi ini kami mengucapkan syukur dan berterima kasih atas pengampunan yang Tuhan anugerahkan kepada kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, Allah Maha Kuasa dan Maha Pengasih telah menyerahkan putranya yaitu Yesus Kristus lewat kematian dan kebangkitannya demi keselamatan kita. Dan demi Kristus Ia mengampuni kita dari segala dosa dan pelanggaran kita. Bukalah hatimu dan bertobatlah. Firman Tuhan berkata dalam Efesus pasal 4 ayat 31 dan 32 berkata demikian. Segala kepahitan, kegemaran, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudaraku, karena itu selaku pelayan gereja yang terpanggil dan diteguhkan dan atas kuasa Yesus Kristus, saya memberitakan kepada jemaat sekalian anugerah pengampunan dosa di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Jemaat keluarga Allah, mari dengan penuh sukacita kita bersyukur kepada Tuhan atas segala kasih dan anugerahnya kepada kita dengan nyanyian Kidung Jemaat 382, Ya Yesus yang terkasih Engkau Tuhanku. Ya Yesus terkasih Engkau Tuhanku, ku buang dosaku demi nama-Mu. Kau juru selamatku, pengasih benar, kasihku padamu semakin besar. Engkau lebih dulu mengasihiku, Kau hapus dosaku dengan darah-Mu, menanggung sengsara Kau tidak gentar, kasihku padamu semakin besar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang saya kasihi, saatnya kita akan bersama-sama untuk berjumpa dengan Tuhan di dalam sabdanya yang hari ini kita akan bersama-sama baca dan renungkan dari Mazmur pasal 23. Sebelumnya mari kita berdoa. Sabda-Mu telah terbuka di hadapan kami ya Tuhan, pertanda bahwa Engkau sudah ada di tengah-tengah persekutuan umat-Mu ini. Sekalipun kami tidak bisa berjumpa satu dengan yang lain dengan fisik,
Tetapi kami yakin dan percaya bahwa dalam roh kami satu, dalam persekutuan di hari ini di hadapan-Mu untuk menerima sabda kebenaran-Mu. Maka kiranya Engkau sendiri yang akan berkuasa dalam hati kami, dalam hati setiap umat-Mu, dan berkenan berbicara menyapa kami secara pribadi, supaya firman-Mu ini menjadi kekuatan baru bagi kami, meneguhkan kami, menguatkan kami, dan meneguhkan percaya kami lagi untuk mengiring Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupan kami masing-masing. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk memahami dan mengerti firman-Mu, dan menolong kami untuk melakukannya dalam kehidupan ini. Tolonglah hamba-Mu ini ya Tuhan. Pimpinlah dalam menyampaikan segala kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan gembalaku yang baik. Demikianlah judul dari pembacaan kita hari ini. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara-saudaraku, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang merenungkan Taurat Tuhan, siang ataupun malam. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudaraku yang saya kasihi, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Demikian tema dari renungan ini. Saudaraku, bagaimana Bapak Ibu menggambarkan diri jika sekiranya kita diberi pilihan untuk menggambarkan diri kita dari salah seekor binatang yang kita kenal? Apakah seperti seekor harimau yang kuat, yang berani dan perkasa? Ataukah kita dapat menggambarkan diri kita sebagai seekor simpanse karena ia adalah binatang yang paling jenius dari segala binatang yang ada, kata ilmuwan? Ataukah kita akan memilih untuk mengidentikan diri kita dengan seekor merpati yang terkenal karena kesetiaannya kepada pasangannya? Secara masing-masing kita dapat memilih binatang itu karena kita punya kelebihan sama seperti yang dipunyai oleh binatang itu. Saudara sekalian, ternyata Daud juga tokoh yang dicatat dalam Alkitab. Memang sudah kita ketahui bahwa Daud adalah sosok yang kuat, berani dan bertanggung jawab. Tentu kita masih ingat bukan bagaimana ia menghadapi Goliat yang tinggi besar dan berpakaian lengkap sebagaimana orang yang turun ke medan perang. Pada waktu itu Goliat, panglima perang Filistin. Alkitab mengatakan data ini, bahwa pada waktu itu tak seorang pun berani melawan dia oleh karena terkenal kepiawaiannya dalam berperang. Ia selalu memenangkan pertandingan atau peperangan. Namun saudara sekalian, Daud berhasil melumpuhkannya tanpa
satu pun di tangannya, kecuali hanya beberapa biji batu dan umbal. Saudara, kita juga tentu mengingat bagaimana Daud berhadapan dengan binatang-binatang liar di padang. Tanpa benda tajam yang dipegangnya, hanya dengan tangan yang telanjang, ia dapat merobohkan setiap binatang liar yang akan mengganggu kawanan ternaknya. Saudara, mungkin kita juga mengingat bagaimana dia mengalahkan musuh-musuhnya berlaksa-laksa. Dan ketika ia pulang dari medan perang, ia dipuja-puja orang Israel. Dan kemudian karena peristiwa ini, Saul akhirnya merasa tersisih dan minder oleh karena mengakui bahwa Daud lebih perkasa darinya dan lebih kuat untuk mengalahkan segala musuh-musuh orang Israel. Saudara-saudaraku yang saya kasihi, tetapi meskipun Daud berani, Daud kuat, Daud kokoh, Daud tegar, tapi dalam Mazmur 23, aneh sekali bahwa kita menjumpai dia sedang menggambarkan dirinya persis seperti seekor domba yang terkenal karena kelemahannya dibanding dengan harimau, dibanding simpanse atau merpati. Saudara-saudaraku yang saya kasihi, domba adalah salah seekor binatang yang dikenal lemah dan bodoh. Lemah serta tak berdaya menghadapi tantangan dan bahaya. Ia tidak begitu kuat. Lemah karena tak dapat melawan musuh-musuhnya, sehingga ia mudah jadi mangsa. Bodoh karena meski ada padang rumput yang tidak jauh darinya, ia tak akan ke sana jika tidak ada gembala untuk menuntunnya. Ia pun tak akan tahu cara mendekati mata air, meskipun tidak jauh dari kandangnya. Saudara sekalian, karena itu binatang yang paling terkenal sangat tergantung dengan gembalanya adalah domba. Saudara, demikianlah Daud melihat dirinya di hadapan Allah. Ia adalah domba dan Tuhan adalah gembalanya. Baginya, gembala adalah tumpuan hidupnya. Tanpanya, ia tak dapat berbuat apa-apa. Saudara sekalian, luar biasa bahwa Daud sebagai seorang yang kuat, tegar menghadapi musuh-musuh. Tapi pada suatu saat dia betul-betul merasa tak begitu kuat, rapuh dan lemah di hadapan Tuhan. Saudara, mengapa Daud menggambarkan dirinya seperti seekor domba di tangan sang gembala? Saudara, tentu hal ini dilatar belakangi karena ia punya pengalaman sebagai seorang gembala terhadap ternaknya. Ia tahu apa yang terbaik yang ia akan lakukan bagi domba-dombanya. Dan karena itu saudara sekalian, dalam Mazmur 23 yang telah kita baca ini, Daud mendeskripsikan dirinya sebagai seekor domba dan Allah adalah gembalanya. Saudara, paling tidak kita akan menemukan 3 jawaban dalam perikop pembacaan ini. Yang pertama, gembala menjamin kebutuhan hidupnya. Bagi Daud, Tuhan adalah jaminan hidupnya, jasmani maupun rohaninya. Sebagai seekor domba yang tak tahu menemukan padang rumput yang hijau, yang tak dapat menemukan mata air untuk melepaskan dahaganya, Daud merasa bahwa seperti itulah hidupnya di tangan sang gembala. Tuhanlah satu-satunya sumber kebutuhan jasmani dan rohaninya. Saudara, dalam pengalaman hidup Daud, memang Daud pernah berada dalam kekurangan makanan. Kalau kita lihat dalam 1 Samuel pasal 21. Dan karena itu ia mendapatkan ide untuk berpura-pura menjadi pengemis. Dan dalam krisis hidupnya, ia menemukan bahwa ternyata Tuhan punya cara untuk mencukupkan kebutuhannya. Saudara, dalam pasal 21 dari kitab 1 Samuel, Daud mengemis di depan Ahimelek karena tak punya makanan. Tetapi dengan cara itu ia mengakui bahwa Tuhan punya cara untuk memberikan pertolongan kepadanya. Ia tak akan pernah kekurangan, sebab gembala akan menuntunnya menemukan padang rumput yang hijau dan menemukan mata air.
Saudara, jangan heran kalau dalam Mazmur pasal 23 ini kita menemukan Daud menyebut rumput hijau dan air. Karena memang dua hal ini adalah kebutuhan utama domba. Pada waktu terperosok ke jurang yang dalam sekalipun, gembala mengangkatnya dengan penuh kasih. Dan saudara sekalian, ini secara fisik, tapi bagaimana dengan secara rohani? Daud pun punya pengalaman bahwa selain Tuhan memelihara sempurna kebutuhan jasmaninya, Allah juga memelihara dengan begitu baik kebutuhan rohaninya. Saudara, Mazmur 51 adalah Mazmur yang terkenal. Bagaimana Daud meratap di hadapan Tuhan. Bagaimana Daud merendahkan diri di hadapan Tuhan oleh karena Daud pernah terperosok jatuh ke dalam dosa. Dan dengan kasih, gembala itu menegurnya melalui sahabatnya, yaitu Yonatan. Dan karena itu Daud mengalami pertobatan dan menerima pengampunannya. Dan karena itu ia menuliskan Mazmur 51 sebagai nyanyian ziarah batinnya kepada Tuhan yang menerima pengampunan dan pertobatan darinya. Nah, saudara-saudaraku yang saya kasihi, situasi sekarang, tatkala kita semua menghadapi pandemi virus COVID sedang mewabah di sekitar kita dan melanda seluruh dunia. Kita tak bisa beraktivitas mencari nafkah. Bahkan kita tak bisa memprediksi sampai kapan peristiwa ini menderah bangsa-bangsa di dunia termasuk kita. Tapi saudara sekalian, yang pasti bagi kita adalah Tuhan tak pernah berubah. Tuhan tak akan pernah terlambat memberikan kebutuhan hidup kita. Karena hidup kita itu di tangan Sang Gembala, bukan di tangan kita. Sebagaimana pengakuan Paulus di dalam Filipi pasal 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Paulus mengaku bahwa keperluan kita itu dijamin di dalam segala kekayaan dan kemuliaan, yaitu siapa? Sang Gembala Agung kita, Yesus Kristus. Saudara, ayat 5 relevan. Daud menyatakan, Engkau menyediakan hidangan bagiku. Engkau telah menyediakan bagiku segala hal yang menyangkut hidup, baik kesalehan, tubuh maupun jiwa, baik untuk waktu kini maupun waktu kekekalan. Saudara sekalian, betapa Allah itu pendermah yang murah hati terhadap umatnya. Dan karena itu pantaslah bagi umatnya itu untuk menyatakan dengan sungguh-sungguh ucapan syukur, pengakuan bahwa Allah begitu baik dalam kehidupan kita. Oh saudara-saudaraku yang saya kasihi, jika sekiranya kita semua berada di tangan Sang Gembala dengan berani dan dengan penuh iman, hari-hari ini saat dunia ini sedang krisis oleh karena pandemi COVID-19, saudara, tidak ada salahnya kalau sama seperti Daud kita mengakui, takkan kekurangan aku. Karena kita tahu bahwa Sang Gembala itu juga akan tetap memenuhi segala kebutuhan hidup kita. Saudara-saudaraku yang saya kasihi, akan tetapi kita percaya asal saja kita terus-menerus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita percaya bahwa sampai hari ini Tuhan akan tetap pelihara kita. Bukan hanya hari ini saja, tapi juga hari-hari yang akan datang. Tuhan menjamin kebutuhan hidupnya. Yang kedua, Daud mengakui, ayat yang keempat dikatakan begini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Daud meyakini satu hal ini, Tuhan penjaganya. Daud mempunyai pengalaman ketika sedang menggembalakan domba-dombanya. Binatang buas tak luput mengintainya, tetapi tongkat dan gada Sang Gembala mengusirnya. Saudara, tongkat dan gada adalah perlengkapan penggembalaan yang biasanya ada di tangan gembala. Tongkat adalah satu sebilah bambu atau kayu yang panjang dan salah satu ujungnya melengkung dan biasanya ramping.
Tapi gada biasanya tongkat yang pendek. Yang keduanya menjadi senjata pertahanan atau disiplin untuk melambangkan kekuatan dan kuasa dari wibawa Allah kepada umat-umatnya. Dengan tongkat yang panjang akan menghalau musuh-musuh yang akan menerkam sang domba yang lemah. Maka Daud berkata, tongkatmu dan gadamu itulah yang menghibur aku. Setiap kali Daud merenung mengingat bagaimana suramnya kehidupan di dunia ini. Bagaimana krisis yang dapat saja dialaminya setiap waktu sama seperti domba di intayan para binatang-binatang buas. Yang menguatkan, yang menghibur, yang melegakan adalah karena tongkat dan gada sang gembala tetap besertanya. Bayang-bayang maut senantiasa ada di sekitarnya. Tetapi Daud percaya penuh bahwa bahaya dan masalah seberat apapun, Tuhan tetap menjaga dengan gada dan tongkatnya. Saudara-saudaraku, menyadari hal ini bukankah akan membuat kita senantiasa berada dalam keadaan yang aman? Karena kita tahu kita berada di tangan siapa. Kita ada di dalam perlindungan yang Maha Kuasa. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, percayalah, selagi kita tetap taat dan waspada, kita berada di dalam koridor penyertaan Sang Gembala. Percayalah, Ia akan selalu menyertai kita. Maka jauhkanlah putus asa, percayakan segala sesuatunya kepada Sang Gembala, dan biarkanlah gadanya dan tongkatnya yang akan menyertai kita dalam perjalanan kehidupan ini. Yang ketiga, saudara sekalian, Tuhan pemimpinnya. Daud mengakui bahwa gembala akan menuntunnya ke jalan yang benar. Daud mengakui ia pernah tersesat. Daud sadar bahwa ia pernah salah jalan, tapi sang gembala menuntunnya untuk kembali. Saudara-saudaraku yang saya kasih, domba terkenal sebagai binatang yang agak susah untuk diatur. Dan karena itu, bagaimana caranya supaya domba ini tetap berjalan pada koridornya? Gembala itu berjalan dari belakang sambil mengacungkan kedua tongkat di tangannya untuk berjalan mengarahkan kemana sang domba-domba itu harus berjalan. Nah, saudara sekalian, ketika domba itu ada yang salah jalan, kadang-kadang ia memerlukan tongkatnya untuk memukul dengan lembut domba itu supaya kembali kepada jalan yang seharusnya ia tempuh. Nah, saudara-saudaraku yang saya kasih, itu sebabnya di ayat yang ketiga, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Saudara, kata ia menyegarkan jiwaku dalam terjemahan yang lain dikatakan ia memulihkan jiwaku. Dan dua aspek. Yang pertama, pemulihan jiwa yang tersesat dan pemulihan raga yang sakit. Itulah sebabnya Daud berkata, ia memulihkanku, ia memimpinku, ia menuntunku ke jalan yang benar. Karena raga yang sakit ia dapat pulihkan. Dan pemulihan jiwa yang tersesat karena pelanggaran akan dikerjakan oleh dia. Saudara-saudaraku yang saya kasihi, saya pernah mendengar kesaksian seorang yang berhasil disembuhkan dari COVID-19. Dalam kesaksian itu, ia bersyukur diberi kesempatan dalam isolasi, masa-masa yang sukar baginya. Tapi di situ ia katakan, saat itu saya betul-betul hanya bisa menengadah kepada Tuhan. Dan saya memandangi langit-langit di kamarku, dan saya pastikan bahwa langit-langit itu tak menghalangi hatiku berjumpa dengan Tuhan. Dan saya tahu saat itu Tuhan memberikan kelegaan. Setiap kali saya mengeluh dan sakit, saya mengerang, memanggil nama Tuhan. Dan anehnya saat-saat itu saya betul-betul menikmati apa artinya pemulihan yang datang daripadanya. Hari demi hari saya lewati. Dan puji Tuhan, saya bisa terselamatkan dari COVID-19. Saudara-saudaraku yang saya kasih, pengalaman-pengalaman Tuhan yang memulihkan. Saya percaya banyak di antara kita yang sudah mengalaminya. Tuhan tidak hanya memulihkan kita dari rasa sakit, sakit hati, sakit badan, tetapi juga sakit jiwa karena dosa-dosa kita. Oh saudara sekalian, Sang Gembala itu tetap akan setia untuk memulihkan segala kehidupan kita.
Saudara, jika Tuhan yang memimpin hidup kita, percayalah, Ia tak akan pernah salah. Dan karena itu betapa indahnya kehidupan orang-orang yang menaruh sepenuhnya hidupnya di dalam tangan Sang Gembala. Sebab Dia adalah Raja yang dapat menuntun hidup kita. Dan lihatlah, hidup yang betul-betul diserahkan dalam tangannya. Betapa indahnya hidup itu akan dipimpinnya step by step untuk merasakan kasih setianya dari hari ke hari. Saudara-saudaraku yang saya kasihi, dalam kesadaran yang dalam bahwa kita bagai domba yang lemah dan bodoh, maka kita sangat memerlukan Sang Gembala. Kita bersyukur bahwa hari ini Tuhan mengingatkan kita lagi melalui Mazmur ini, bahwa Gembala kita Yesus Kristus menjamin kebutuhan hidup kita dalam masa-masa yang sukar seperti sekarang. Tuhan tetap menjaga kita, dan Tuhan tetap menuntun kita di jalan yang benar, dan bersedia memulihkan kita dari setiap kepahitan-kepahitan yang kita alami di dalam kehidupan ini. Saudara, Gembala Agung yaitu Yesus Kristus, janjinya menjadi jaminan kita sebagaimana yang dikatakannya dalam Yohanes 14 ayat 14. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Dialah gembala kita yang baik, yang mengenal kita masing-masing. Dan Yesus mengatakan, aku menyertai kamu sampai pada kesudahannya. Saudara, dalam hal apakah kita kurang mempercayai Gembala Agung? Apa yang sesungguhnya seringkali kita tidak bisa mengalami penyertaan, pimpinan, tuntunan, dan jaminan kehidupannya? Jika Ia mencukupkan, Ia menjaga, Ia memimpin, seharusnya kita semua selalu akan berkata seperti Daud, aku tak akan kekurangan. Kiranya firman Tuhan menolong kita saudara sekalian dengan firman hari ini. Kita mengamininya dengan menyanyikan pujian, Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan. Saudara sekalian, biarkanlah lagu ini menguatkan kita bersama-sama. Aku tak akan takut bahaya sekalipun berjalan dalam kekelaman, sebab Ia senantiasa besertaku.
Saudara, mari bangkit berdiri dan bersama-sama kita membaharui pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli sebagai pengakuan iman percaya kita bersama-sama dengan orang-orang percaya di segala tempat dan di segala zaman. Kita mengikrarkannya dengan nyanyian Rohani nomor 77 ayat 1 dan 3, ku percaya Allah Bapa. Ku percaya Allah Bapa, Maha Kuasa dan benar, Khalik langit dan bumi, segenap dunia besar. Oleh rahmat-Nya ku ada, pengharapanku teguh, karena Bapa menentukan perjalanan hidupku. Ku percaya Yesus Kristus, Ia Anak tunggalnya, Tuhan dan Kepala kami, Allah dan manusia, yang telah kena sengsara, mati dan ditanamkan, bangkit lalu naik ke sorga, memegang kerajaan. Ku percaya dan ku mohon Roh Kudus kesungguhan, yang mengaruniai gereja hidup dan persatuan, usir hikmat duniawi, roh pendusta dan benci, beri gereja bersekutu dan percayanya jernih. Saudara sekalian, mari kita memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan dengan mengumpulkan persembahan, dengan mengingat firman Tuhan dari 1 Tawarik pasal 16 ayat 29 demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Setelah sementara kita mengumpulkan persembahan kita, mari kita nyanyikan Kidung Jemaat 387 ayat 1 dan 2. Ku heran Allah mau memberi. Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagatku. Namun ku tahu, yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku heran oleh rahmat-Nya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabda-Nya jiwaku pun tentram. Namun ku tahu, yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Marilah kita membawa syafaat kita kepada Tuhan.
Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang telah memuatkan kami hari ini. Tuhan, memperbaharui firman-Mu dalam pikiran dan hati kami, bahwa Engkau adalah gembala hidup kami. Kami bersyukur menjadi domba-domba-Mu. Kami mengaku bahwa benar Tuhan, seperti domba yang lemah dan tak berdaya, demikianlah kami di hadapan-Mu. Kami sungguh tergantung kepadamu ya Tuhan. Dan karena itu kami bersyukur bahwa Engkau gembala kami yang baik, pemimpin hidup kami, penuntun hidup kami, jaminan kebutuhan hidup kami. Dan Engkau adalah Allah yang terus-menerus menyertai kami dalam sepanjang kehidupan ini. Tuhan, kami membawa diri kami dalam tangan-Mu. Inilah kami domba-domba-Mu yang lemah dan tak berdaya. Peliharalah hidup kami, jagai dan sertailah kami, supaya kami terus berjalan dengan semangat baru. Karena kami tahu kami tak berjalan sendirian, tetapi Engkau adalah Tuhan yang terus menyertai perjalanan kehidupan kami di dunia ini. Apapun yang sedang terjadi, menerpa dan mendera kehidupan ini. Apa di dalam sorga, kami bersyukur kepadamu. Karena hari ini kami sudah memasuki minggu pertama di bulan Mei. Kami percaya penuh bahwa karena kasih Tuhan sajalah yang memungkinkan kami semua sampai pada titik ini. Dan kami tahu bahwa segala perkara Tuhan izinkan dalam kehidupan ini di dalam kontrol kasih-Mu semata-mata. Meskipun kadang-kadang kami tidak tahu banyak hal yang terjadi dalam hidup ini, tetapi yang kami tahu dengan pasti bahwa Engkau Sang Gembala kami yang bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami anak-anak-Mu. Kami bersyukur untuk masa-masa yang sulit yang kami alami sebagai warga negara Indonesia dan juga menjadi bagian dunia yang sedang menderita oleh karena wabah virus COVID-19. Tapi di sisi yang lain kami percaya inilah waktu Tuhan memulihkan anak-anak-Mu, memulihkan umat-umat-Mu yang mencari Dikau dengan tulus hati dan yang merendahkan diri di dalam kehidupan mereka. Karena Engkau mengerjakan banyak hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Nah, secara khusus kami bersyukur karena bersama dengan anggota keluarga kami boleh berdiam diri di rumah kami masing-masing untuk menikmati hadirat Tuhan, menikmati pertolongan di dalam persahabatan, di dalam kekerabatan, di dalam kekeluargaan yang kami percaya akan semakin baik dan sebagai intim. Kiranya hubungan antara anggota keluarga yang selama ini renggang oleh karena banyak kegiatan dan juga mungkin banyak masalah di luar, biarlah Tuhan menggunakan masa-masa ini untuk mempererat persekutuan kami di rumah tangga kami masing-masing. Karena kami tahu rumah tangga adalah lembaga di mana Tuhan hadir untuk menyatakan banyak kehendak dan berkat-Mu bagi dunia ini. Kiranya keluarga-keluarga kecil kami menjadi bagian di mana Tuhan jadikan sebagai sarana berkat bagi dunia ini. Dan kiranya menghadapi masa-masa yang sulit ini, Tuhan terus memberikan kekuatan baru bagi seluruh warga GTM, jemaat Jakarta dimanapun mereka berada. Kami secara khusus mensyukuri pertolongan-Mu Tuhan untuk beberapa saudara kami yang berulang tahun pada minggu yang lalu. Kami bersyukur bersama hamba-Mu Bapak Fajar Purba. Kami bersyukur bersama Ibu Ming Tenusale di Cibubur yang berulang tahun pada hari minggu yang lalu. Dan kami bersyukur bersama saudara-saudara kami yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Anak kekasih Aurel Tumonglo Dua Langit tanggal 29 April yang lalu di Makassar. Kami bersyukur bersama saudara Frans Pasamboan tanggal 1 Mei yang lalu. Dan Bapak Mengki Matalangi pada tanggal 3 Mei hari ini. Kami doakan dimanapun mereka berada, dalam kediaman mereka berdiam diri hari ini. Terimalah syukur kepadamu ya Tuhan. Sempurnakanlah terima kasih mereka. Tuntunlah mereka menjalani tahun-tahunnya yang baru di masa yang akan datang. Supaya mereka terus berjalan bersama Tuhan. Dan merasakan kehadiran-Mu di sisi hidup mereka. Mendampingi mereka dalam menjalankan kehidupan mereka sehari-hari. Bapa di dalam sorga, kami berdoa untuk seluruh warga negara Indonesia yang sedang bergumul bersama karena dampak pandemi COVID-19. Kami tak henti-hentinya berseru kepadamu, sebab hanya padamu ada kelepasan, hanya padamu ada sumber pertolongan. Engkau akan menyelesaikan persoalan ini bagi kami tepat pada waktunya ya Tuhan.
Hanya berilah kekuatan, kesabaran, ketenangan, dan kesehatan seluruh warga negara Indonesia dalam menghadapi wabah ini. Biarkanlah rakyat dan pemerintah saling topang menopang, saling dukung mendukung, supaya permasalahan ini segera berakhir dari negeri kami. Kami doakan supaya upaya apapun yang ditempuh oleh pemerintah kami untuk menangani pandemi virus ini, biarlah di dalam pertolongan Tuhan akan berjalan dengan baik. Dan kiranya semua warga negara Indonesia terpelihara sempurna dalam kasih setia-Mu. Mereka yang terpaksa dirawat di rumah-rumah sakit atau di tempat-tempat isolasi mandiri, ataupun di mana mereka beristirahat, Bapa Surgawi, berkenanlah Engkau menjangkau mereka, pulihkanlah keadaan mereka, supaya dengan segera mereka kembali ke rumah mereka masing-masing dalam kesaksian yang hidup bahwa Tuhan telah memulihkan hidup mereka. Kami mendoakan pemerintah kami supaya dengan bijaksana menerapkan semua kebijakan-kebijakan terkait penanganan pandemi virus ini, supaya seluruh masyarakat Indonesia dapat mengikuti himbauan, aturan, dan arahan pemerintah dengan baik. Kami mendoakan para medis, para dokter, perawat yang terus berjuang, berkumpul bersama untuk menolong saudara-saudara kami yang sudah terpapar virus ini. Kami tahu ini masa-masa yang sulit bagi mereka, tapi biarlah Tuhan memberkati pelayanan mereka, supaya pasien-pasien yang dirawat makin banyak yang mengalami kesembuhan dan pulang ke rumah membawa kekuatan baru daripada-Mu. Oh Tuhan, peliharalah kesehatan mereka, supaya mereka terjaga dengan baik sampai pandemi ini berakhir dan mereka mengalami kemenangan. Telah Tuhan pakai untuk merawat, mendampingi, memulihkan mereka yang sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami berdoa kepada-Mu supaya umat-umat-Mu, seluruh warga negara Indonesia yang terpaksa harus beribadah di tiap-tiap rumah mereka masing-masing, kebaktian-kebaktian minggu di gedung-gedung gereja terpaksa kami tak dapat lakukan. Tapi kami tahu Tuhan berkenan di atas segala penyembahan umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Sebab Tuhan hadir mendengar doa bukan hanya di tengah-tengah kerumunan umat di rumah-rumah ibadat, tetapi juga di tempat di mana kami berdiam diri masing-masing, menikmati penyembahan dan ibadah kepada Tuhan saja. Kami mendoakan saudara-saudara kami umat muslim yang sedang melaksanakan ibadah puasa di seluruh dunia. Kiranya Tuhan menolong mereka supaya menjalankan ibadat puasa mereka dengan baik, dan dengan cara ini mereka makin mendekatkan diri kepada Tuhan. Banyak mendoakan bangsa negara kami, sehingga seluruh warga negara Indonesia terpelihara sempurna dalam damai dan pertolongan Tuhan. Kami mendoakan seluruh warga negara Indonesia, kiranya Tuhan terus menolong supaya dampak ekonomi, dampak sosial yang sedang terpengaruh karena imbas virus ini segera dapat diatasi oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Demikian hamba-Mu ingin mendoakan seluruh warga GTM Jemaat Jakarta, para pemuda, para anak-anak, para golongan dewasa maupun lansia. Kiranya Tuhan menolong, memberkati dalam setiap aktivitas mereka sehari-hari. Lindungilah mereka ya Tuhan, supaya mereka semua dengan penuh sukacita berdiam diri bersama anggota keluarga dan di tempat kos-kos mereka masing-masing dalam damai sejahtera Tuhan. Kami mendoakan upaya bantuan yang akan disalurkan oleh tim COVID-19 oleh Diakonia GTM Jemaat Jakarta, biarlah dapat dilaksanakan dengan baik, menyentuh kebutuhan saudara-saudara kami dan dengannya mereka menemukan Tuhan di dalamnya. Kami doakan supaya semua bantuan yang diberikan dan semua dermawan yang bekerja, yang memberikan hidup mereka dalam hal ini, terpujilah Tuhan di dalam semuanya. Kami mendoakan selaku saudara-saudara kami yang sudah mulai kehilangan pekerjaan oleh karena bencana ini. Oh Tuhan, berikanlah jalan keluar yang baik bagi mereka. Dan Tuhan, Engkau tahu kebutuhan hidup mereka. Tapi kami bersyukur untuk jaminan firman-Mu hari ini, bahwa Engkau gembala yang baik, yang akan menuntun setiap domba-domba-Mu menemukan padang rumput dan mata air yang sejuk. Bapa di dalam sorga, akhirnya seluruh keluarga besar kami yang kami tinggalkan di kampung halaman kami masing-masing, orang tua kami yang masih hidup, saudara-saudara kami, keluarga kami, kakak, adik, dan semua yang kami tinggalkan, kerabat, famili, saudara-saudara di kampung halaman.
Kiranya di sana mereka juga terpelihara dengan baik. Berikan kesehatan supaya mereka juga dapat menikmati pertolongan Tuhan dari hari ke hari. Bapa di dalam sorga, akhirnya hamba-Mu berdoa supaya seluruh pelayanan yang dilaksanakan di rumah-rumah oleh seluruh jemaat-Mu, biarlah semua dapat terlaksana dengan baik. Kami mendoakan supaya kebutuhan-kebutuhan baik di tingkat sinode, klasis maupun jemaat dapat tertutupi oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan saja. Dan akhirnya ya Bapa di dalam sorga, kami akan menjalani sepanjang minggu ke depan. Kami bersyukur Tuhan memimpin kami memasuki bulan Mei ini. Itu berarti bahwa kami percaya Tuhan akan terus membantu kami melangkahi hari demi hari di bulan ini. Demikian selanjutnya, karena kami tahu setiap hari kami lewati hanya karena kemurahan Tuhan. Jika ada jemaat-Mu yang tak dapat kami sebut, tetapi mereka sedang bergumul dengan kesehatan mereka masing-masing, Bapa, berkenanlah Engkau menolong mereka, supaya mereka tahu bahwa kesembuhan hanya datang daripada-Mu. Mereka bertekuk lutut di hadapan-Mu meminta, dan kami tahu doa yang mereka panjatkan kepada-Mu tidak akan sia-sia. Tepat pada waktunya mereka akan menemukan jalan keluar yang terbaik untuk setiap persoalan hidup mereka. Saat ini ya Tuhan, di tengah-tengah persekutuan ini, umat-umat-Mu telah memberikan persembahan syukur mereka. Bapa, dengarlah, Bapa terimalah, dan sambutlah pemberian syukur umat-Mu ini. Seberapapun mereka kumpulkan, biarlah dapat berguna untuk kebaikan pelayanan-Mu dan pekerjaan-Mu di tengah-tengah jemaat kami. Berkati para majelis yang mengelola persembahan dari setiap umat-Mu, baik bersyukur melalui kantong persembahan di rumah mereka masing-masing, persembahan bulanan mereka, dan persembahan-persembahan dalam bentuk apapun. Tuhan memberkati supaya dapat dikelola dengan baik oleh majelis. Semua dialokasikan ke tempat yang tepat seturut dengan kehendak-Mu, dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Inilah doa syukur dan syafaat kami ya Tuhan, yang kami panjatkan kepadamu melalui nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang saya kasihi, mari bangkit berdiri. Ketika telinga mendengar, biarlah sabda Kristus bergema di seluruh sanubari kita. Ketika mata melihat, biarlah kasih dan perbuatan Tuhan melahirkan syukur tiada henti lewat kata dan perbuatan setiap hari. Ketika kaki melangkah, sabda Kristuslah menjadi penuntun dan pedoman dalam kehidupan kita. Ingatlah firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini, bahwa Tuhan Sang Gembala kita yang agung, Gembala yang menjamin seluruh kehidupan kita, Gembala yang menjadi penjaga kita, Gembala yang menjadi penuntun kita dalam kehidupan ini. Saudara, mari kita nyanyikan "Ku Suka Menuturkan Cerita Mulia" dari Kidung Jemaat nomor 427 ayat yang ke-1 dan ayat yang kedua. Ku suka menuturkan, ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar
akan menuturkan cerita mulia yang sungguh melebihi impian dunia. Ku suka menuturkan semua padamu, sebab cerita itu membawa selamatku. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Saudara-saudara jemaat kekasih Tuhan, pulang dengan damai sejahtera. Ingat dan lakukanlah firman Tuhan yang saudara dengar hari ini. Dan sebagai jaminanmu, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Saudara, mari kita akhiri ibadah kita pada minggu hari ini dengan pujian Di Badai Topan Dunia, Kidung Jemaat 440 ayat 1 dan ayat yang kedua. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Baik siang maupun malam, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Jemaat kekasih Tuhan, silahkan duduk. Ibadah kita telah selesai di hari Minggu ini. Atas nama majelis jemaat, saya mengucapkan selamat hari Minggu Bapak, Ibu, dan saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di hari Minggu yang akan datang. Silahkan mengambil saat teduh. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.